Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-222. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Mahisa Agni menyeringai menahan pedih yang menyengat kulitnya ketika ujung ikat pinggang lawannya menyinggung pundaknya. Tepat seperti dugaannya, ujung ikat pinggang itu benar-benar dapat mengelupas kulitnya sehingga terasa bahwa darahnya mulai mengalir. "Ha!" berteriak Kepu Sindet. "Darahmu mulai menetes dari lukamu. Setitik darah telah cukup untuk memanggil buaya-buaya kerdil itu. Pekerjaanku sekarang tinggal mendorongmu masuk ke dalam rawa itu dan menyaksikan tubuhmu disobek-sobek oleh buaya-buaya kerdil yang rakus itu." Mahisa Agni itu menggeram, tetapi adalah sebuah kenyataan pula bahwa pundaknya telah terluka dan darah memang telah meleleh dari luka itu, meskipun luka itu tidak terlampau dalam. Meskipun demikian, keadaan itu telah membuat Mahisa Agni disentuh oleh perasaan cemas, bukan karena ia takut mengalami akibat yang paling pahit, mati. Namun yang paling menggelisahkan adalah bahwa dengan demikian, Kepu Sindet masih akan mendapat kesempatan untuk berbuat sekehendak hatinya. Sekilas terbayang wajah kedua orang yang selama ini mengasuhnya, Empu Purwa dan Empu Soto. Keduanya pasti akan dapat membinasakan iblis dari kemundungan ini. Tetapi bahwa ia gagal, maka kedua orang tua itu pasti akan kecewa. Kecewa sekali. Dan kini ia masih harus bekerja terlampau keras. Ia tidak boleh berputus asa. Dada Mahisa Agni berdesir ketika tanpa disengajanya, pada saat ia meloncat menghindari cambuk ikat pinggang Kepu Sindet, terasa kakinya menyentuh batu. Batu, ya, satu-satunya yang didapatkannya di daerah itu adalah batu. Tanpa membuang waktu lagi, Mahisa Agni segera memungut batu itu. Tidak hanya satu, tetapi ia mendapatkan 2 buah batu sebesar telur. "Apa boleh buat?" desis Mahisa Agni di dalam hatinya. "Tidak seorang pun dapat menuduhku curang, sebab lawanku pun bersenjata pula." Kepu Sindet yang melihat Mahisa Agni memungut batu segera menyadari bahwa Mahisa Agni akan mempergunakannya sebagai senjata. Karena itu, maka dengan kecepatannya yang luar biasa, ia pun menyerangnya. Ia mencoba memotong kesempatan Mahisa Agni mengambil kedua butir batu itu. Serangan itu benar-benar mengejutkan Mahisa Agni. Selagi tangannya hampir menyentuh batu yang sebutir lagi, setelah yang sebutir digenggamnya, ikat pinggang Kepu Sindet terayun dengan derasnya, seolah-olah tatit yang meloncat di langit. Kesempatan untuk meloncat menghindari serangan itu terlampau sempit. Ia dapat dengan serta-merta menghindar, tetapi ia harus melepaskan batu yang sebutir itu. Dalam kesempatan yang terlampau pendek, Mahisa Agni harus mengambil keputusan. Dan keputusan yang diambilnya adalah mengambil batu itu. Tetapi dengan demikian,
maka kesempatannya untuk menghindari semakin sempit. Karena itu maka sekali lagi ujung ikat pinggang Kepu Sindet itu menyentuh tubuhnya, kali ini di punggungnya. Sekali lagi Mahesa Agni menyeringai, dijatuhkannya tubuhnya itu. Kemudian dengan sekuat tenaganya, ia melontarkan diri berguling menjauhi lawannya itu. Namun dengan demikian Mahesa Agni kurang dapat memperhitungkan arah, sehingga justru ia menjadi semakin dekat ke tepi rawa-rawa. Kepu Sindet tidak memberinya kesempatan lagi. Ia memburu terus dengan ayunan ikat pinggang kulitnya. Ia menggeretakkan giginya ketika ia melihat Mahesa Agni dapat meloncat berdiri. Tetapi tanah yang diinjaknya terlampau licin, sehingga Mahesa Agni tergelincir dan jatuh berlutut. Sekarang datanglah saat yang paling mengerikan itu, teriak Kepu Sindet. Setapak lagi aku mendorongmu, kau akan terjerumus ke dalam tanah yang gembur. Kau tidak akan dapat keluar lagi sampai datang saatnya buaya-buaya itu menjamahmu dengan gigi-giginya. Tetapi Mahesa Agni benar-benar tidak berputus asa. Ia belum mengalami perkelahian yang sebenarnya. Ia masih belum merasa bertempur beradu ilmu yang sebaik-baiknya dengan iblis dari kemundungan itu. Karena itu, ia tidak mau ditelan oleh lumpur rawa-rawa itu. Ketika Kepu Sindet meloncat maju, maka sambil berlutut ia mengadakan perlawanan dalam usahanya yang terakhir. Ia harus mendapat kesempatan untuk meloncat menghindari arah yang mendebarkan jantung itu. Mahesa Agni memang tidak berusaha untuk segera berdiri. Ia kini mengerahkan segenap tenaganya dalam perlawanannya. Ia harus dapat melakukannya dalam keadaannya itu, berlutut. Kalau ia mencoba berdiri, maka ia akan kehilangan waktu sekejap. Dan yang sekejap itu pasti sudah dapat dipergunakan oleh Kepu Sindet sebaik-baiknya untuk melemparkannya ke dalam rawa-rawa. Ketika Kepu Sindet meloncat maju, maka dibidikkannya sebutir batunya ke arah iblis itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Mahesa Agni itu ternyata sangat tergesa-gesa, sebab Kepu Sindet yang mengetahui apa yang sedang diperbuat oleh Mahesa Agni itu segera berusaha membuat tekanan-tekanan yang semakin ketat. Namun kali ini Mahesa Agni sempat melepaskan batunya meskipun hanya dengan sebagian kecil dari kemampuannya, karena ia tidak sempat menunggu lebih lama lagi. Meskipun demikian, batu yang mengarah ke pelipis Kepu Sindet itu telah menghentikan gerakan iblis dari kemundungan itu. Sambil menggeram, Kepu Sindet memukul batu itu dengan senjatanya, dengan ikat pinggang kulitnya, sehingga batu itu terpelanting jauh-jauh ke dalam rawa-rawa tanpa menyentuh sehelai bulunya pun. Tetapi memang itulah yang diharapkan oleh Mahesa Agni. Ia memang sudah memperhitungkan bahwa batu itu tidak akan menyentuh lawannya. Tetapi dengan demikian maka Mahesa Agni lah yang kini mendapat waktu. Meskipun hanya sekejap, maka yang sekejap itu dipergunakan baik-baik. Ketika Kepu Sindet sudah siap untuk menyerang lawannya lagi, maka kini ia telah melihat Mahesa Agni berdiri tegak di atas sepasang kakinya dengan kokohnya, seolah-olah kakinya itu berakar masuk ke dalam bumi. Wajahnya yang menyala menjadi semakin tegang, sepasang matanya menyorotkan api kemarahan yang tiada taranya. Kepu Sindet tertegun melihat sikap itu. Selama ini
hanya melihat Mahesa Agni yang ketakutan seperti seekor tikus yang melihat kucing. Tetapi kini, ia melihat Mahesa Agni benar-benar seperti banteng ketaton, tabah, tangguh menghadapi setiap bahaya yang mengancamnya. Tetapi Kepu Sindit juga bukan anak-anak yang hanya pandai berteriak-teriak saja. Ia adalah iblis yang paling mengerikan di seluruh tanah Tumapel. Karena itu, maka betapapun Mahesa Agni telah membuatnya keheranan, namun ia sudah bertekad untuk membunuhnya, melemparkannya ke dalam rawa-rawa untuk menjadi santapan buaya-buaya kerdil yang sangat rakus, apalagi dari tubuh Mahesa Agni telah menetes darah. Perlahan-lahan, Kepu Sindit itu melangkah maju semakin dekat. Ikat pinggangnya masih berputar menamengi dirinya. Ia tahu benar bahwa Mahesa Agni pasti akan membidikkannya dan melemparnya dengan batu yang digenggamnya. Tetapi Kepu Sindit pun yakin bahwa ia pasti akan berhasil memukul batu itu seperti batu yang pertama. Meskipun Kepu Sindit melangkah maju, tetapi kini Mahesa Agni tidak melangkah surut. Ia berdiri tegak di tempatnya. Dibiarkannya, Kepu Sindit menjadi semakin dekat. Ketika Kepu Sindit itu sudah berdiri beberapa langkah saja di hadapannya, maka ia mulai mengangkat tangannya. Perlahan-lahan, kini dikerahkannya segenap kemampuan dan kekuatan yang ada padanya. Kesempatan ini adalah kesempatan yang terakhir baginya untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan berikutnya. Karena ia pun sadar bahwa Kepu Sindit pasti akan dapat menangkis serangannya dengan batu itu. Kalau kali ini ia gagal juga, maka ia akan benar-benar didorong masuk ke dalam sarang buaya kerdil itu. Melihat sikap Mahesa Agni itu, maka Kepu Sindit menghentikan langkahnya. Ia pun kini bersiap untuk menangkis serangan Mahesa Agni. Diputarnya ikat pinggangnya semakin cepat, sehingga tidak ada lubang seujung jarum pun yang akan dapat disusupi, apalagi oleh batu Mahesa Agni yang sebesar telur itu. Tetapi Mahesa Agni tidak terpengaruh karenanya. Sesaat kemudian, ia membidik kening lawannya. Perlahan-lahan kaki kirinya bergerak maju, dan bersamaan itu, maka batu yang ada di tangannya itu pun meluncur dengan kecepatan yang hampir tidak dapat diikuti oleh mata. Bagaimanapun juga, maka terasa desir di dada Kepu Sindit. Sebelum ia menyentuh batu itu dengan ikat pinggangnya, ia ternyata dikejutkan oleh lontaran yang dilambari dengan kekuatan yang dahsyat, yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh Kepu Sindit. Itulah sebabnya, maka Kepu Sindit tidak dapat sekedar menangkisnya. Ia pun harus mengerahkan segenap tenaganya dan memusatkan segenap kemampuannya untuk dapat memukul batu yang meluncur seperti tatit itu. Tetapi Kepu Sindit yang menyimpan pengalaman yang terlampau banyak di dalam dirinya itu segera mengerti apa yang harus dilakukannya. Ia tidak akan dapat melawan batu itu dengan putaran ikat pinggangnya, karena kesempatannya untuk mengerahkan tenaganya tidak cukup banyak. Tetapi ia tidak kehilangan cara untuk menghindarinya. Dengan lincahnya ia meloncat setapak ke samping. Diusahakannya memukul batu itu sekedar untuk membelokkan arahnya supaya tidak menyentuh tubuhnya. Meskipun dengan dada yang berdebar-debar, tetapi ternyata usaha Kepu Sindit itu berhasil. Ia berhasil memukul batu yang menyambarnya itu sambil menghindar setapak ke samping. Meskipun sedikit, namun batu itu
memang berbelok arah dan sama sekali tidak menyentuhnya. Namun dengan demikian, karena Kepu Sindet itu tidak mendapat waktu untuk mengerahkan segenap kemampuannya, maka terasa tangannya bergetar. Cambuk kulitnya itu hampir-hampir lepas dari tangannya. Namun meskipun ia berhasil menahan pangkal ikat pinggangnya, tetapi ujung ikat pinggangnya itu rantas karena sentuhan batu Mahesa Agni yang dilemparkan dengan sekuat tenaganya. Mengalami peristiwa itu, Kepu Sindet menggeram keras-keras. Kemarahannya seakan-akan meluap lewat ubun-ubunnya. Dengan cepatnya ia berusaha memperbaiki keadaannya dan melemparkan ikat pinggangnya yang sudah rantas itu ke tanah. Sekejap kemudian, di tangannya telah tergenggam sehelai golok yang besar. Golok yang hampir tidak pernah terpisah dari tubuhnya. Mahesa Agni memang sudah memperhitungkan apa yang terjadi itu. Ia memang tidak akan berhasil menjatuhkan lawannya hanya dengan 2 butir batu. Seperti yang kemudian ternyata terjadi, Kepu Sindet sama sekali tidak terluka. Bahkan kini ia telah mengganti senjata daruratnya dengan goloknya yang besar itu. Golok yang baru saja kering dari darah korban-korbannya. Kawan-kawan juru taman yang bodoh yang mencoba menjebaknya. Tetapi ketika ia menyadari kedudukannya dan kedudukan lawannya, maka Kepu Sindet itu menggeram. Kemarahannya sudah tidak dapat ditampungnya lagi di dalam hatinya, sehingga sejenak kemudian terdengar ia berteriak nyaring untuk mengurangi kepepatan dadanya. "Kau licik setan kecil, kau licik seperti demit." Mahesa Agni tidak menjawab, tetapi ia telah berhasil mempergunakan kesempatannya yang terakhir itu untuk mendapat kesempatan-kesempatan berikutnya yang masih harus diperjuangkan. Pada saat-saat Kepu Sindet sibuk menghindarkan diri dari sambaran batu Mahesa Agni, pada saat tangannya digetarkan oleh benturan 2 kekuatan yang dahsyat, pada saat ia dikejutkan oleh ujung ikat pinggang yang rantas itu, pada saat itulah Mahesa Agni mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Saat yang hanya sekejap itu dipergunakannya untuk melenting, menjauhi Kepu Sindet, dan kemudian menempatkan dirinya pada arah yang berlawanan dengan arah rawa-rawa yang gembur berlumpur itu. Kalau semula ia telah berdiri beberapa langkah saja dari bibir rawa-rawa itu, bahkan kakinya telah menginjak bagian-bagian yang mulai gembur dan lembab basah, maka kini ia telah agak jauh daripadanya. Lebih daripada itu, ia berdiri berseberangan dengan tanah lumpur yang dapat menyeretnya ke mulut-mulut buaya-buaya kerdil. "Kau licik!" Ia masih mendengar Kepu Sindet berteriak-teriak. "Kau licik melampaui Cacar yang gila itu. Karena itu pun, maka kematianmu harus lebih pedih lagi dari Cacar itu." Mahesa Agni sama sekali tidak menyahut, tetapi kesempatan yang lebih baik yang telah terbuka baginya membuat ketenangannya menjadi semakin mantap. Namun dengan demikian, Mahesa Agni sempat menyadari kesalahannya, seperti pesan gurunya bahwa ia tidak boleh tergesa-gesa dan memperhitungkan setiap kemungkinan masak-masak dalam menghadapi iblis dari kemundungan ini. Kini ternyata ia tidak melakukannya dengan baik. Nafsunya yang tidak tertahankan lagi telah membuatnya tergesa-gesa dan kurang berhati-hati.
Kini ia kalah selapis dari lawannya, justru karena lawannya bersenjata. Aku kurang memperhitungkan keadaan itu. Desisnya di dalam hati. Aku tidak menyiapkan diri dengan baik. Sekarang, akibatnya dari kelengahan itu terasa sekali. Tanpa disengajanya, Mahesa Agni meraba pundaknya yang terluka. Ketika ia memandangi telapak tangannya, maka tangannya itu seakan-akan sedang membara, merah. Dada anak muda itu berdesir. Ternyata darah yang merah itu yang mewarnai tangannya membuatnya semakin menyala dibakar oleh gairah perjuangannya. Aku harus melepaskan diri dari tangan iblis ini. Mahesa Agni menggeram di dalam hatinya. Lebih daripada itu, aku harus melenyapkannya untuk kepentingan bebrayan pada umumnya di Tumapel. Tiba-tiba Mahesa Agni itu pun menggeram. Ditatapnya Kepusindet seutuhnya tanpa berkedip. Dari ubun-ubun sampai ke ujung kakinya. Tubuhnya yang kekar, wajahnya yang beku, matanya yang menyala dan sepasang tangannya yang kokoh kuat. Seperti tangan orang hutan. Apalagi tangan itu kini menggenggam golok. Senjata yang selama ini telah dipergunakannya untuk menghisap darah beratus-ratus orang. Tetapi orang ini harus dibinasakannya. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada cara lain daripada itu. Tetapi Mahesa Agni masih tetap dalam kesadarannya. Ia tidak dapat menuruti hawa nafsunya dan berbuat tanpa perhitungan. Sekali matanya membentur kilatan pantulan sinar dari batang golok Kepusindet yang masih kemerah-merahan. Mahesa Agni! Terdengar Kepusindet itu menggeram. Apapun yang kau lakukan, tetapi kau pasti akan menjadi santapan buaya-buaya kerdil itu. Tempat ini dikelilingi oleh rawa-rawa di segala arah. Arah manapun yang kau pilih, maka kau akan terperosok masuk ke dalamnya. Arah yang sekarang ini pun akan mengantarkanmu ke dalam mulut buaya itu. Cepat atau lambat, apalagi aku tidak mempergunakan ikat pinggang kulit itu lagi. Tetapi aku mempergunakan senjataku yang sebenarnya. Nah, bersiaplah untuk mati dengan cara yang paling tidak menyenangkan. Mahesa Agni tidak menjawab, tetapi mulutnya sajalah yang gemertak. Ia mengerti bahwa yang dikatakan oleh Kepusindet itu benar. Kemanapun ia pergi, ia akan mengarah ke bibir rawa-rawa. Tetapi arahnya kali ini adalah panjang. Sebelum ia sampai kepada tanah gembur, ia akan dapat mempergunakan setiap kesempatan yang terbuka untuk mendapatkan senjata. Sulur-sulur kayu atau cabang-cabang pepohonan, kalau perlu batu-batuan atau gumpalan-gumpalan padas, baginya memang tidak ada pilihan lain lagi daripada mempergunakan senjata apa saja yang diketemukan. Dan kedua orang-orang tua yang mengasuhnya di saat-saat terakhir telah menunjukkannya pula kepadanya bagaimana ia harus mempergunakan segala macam benda untuk senjata. Mahesa Agni kemudian melihat Kepusindet itu berjalan perlahan-lahan mendekatinya. Golok di tangannya telah digerak-gerakkannya mendatar. Mau tidak mau dada Mahesa Agni menjadi berdebar-debar pula. Yang di tangan Kepusindet kali ini bukan sekedar ikat pinggang kulit, tetapi sebatang golok baja yang besar dan tajam. Meskipun seandainya tajam golok itu tidak menyamai pisau dapur sekalipun, bahkan punggungnya sama sekali, namun ayunan tangan Kepusindet akan cukup kuat untuk mematahkan seluruh tulang-tulang iganya sekaligus. Kini ujung golok itu telah diangkat setinggi dada Mahesa Agni. Golok yang terjulur itu
semakin lama menjadi semakin dekat kepadanya. Tanpa disengajanya, Mahesa Agni menebarkan pandangan matanya di sekitarnya. Mumpung Kepu Sindit masih belum dekat benar, kalau ia menemukan sesuatu yang dapat dipergunakannya untuk melawan golok iblis dari kemundungan itu. Mahesa Agni menghentakkan giginya ketika ia mendengar suara Kepu Sindit berkata, "Kau tidak akan menemukan sesuatu, Agni. Kau tidak akan mendapat kesempatan untuk menemukan senjata." Memang di sekitar Mahesa Agni berdiri, tidak ada sesuatu yang mungkin akan dapat dipergunakan untuk senjata. Tetapi ia tidak akan terpancang di tempat itu. Ia akan berkisar ke tempat yang memungkinkannya. Mahesa Agni sadar bahwa Kepu Sindit pasti akan berusaha untuk menguasainya dan mendorong seperti yang dikehendakinya. Tetapi arena kini menjadi lebih lapang bagi Mahesa Agni. Kesempatan untuk bergeser dan berkisar semakin luas. Tetapi, apakah aku hanya akan sekedar berkisar dan bergeser saja tanpa perlawanan yang berarti? Desisnya di dalam hati. Sementara itu Kepu Sindit sudah menjadi semakin dekat. Matanya yang merah menyala seperti saka, menyorotkan kemarahan yang tidak terkira. Sejenak iblis dari kemundungan itu berhenti, namun matanya memandang Mahesa Agni dengan tanpa berkedip. Mahesa Agni sadar bahwa segera ia akan dilibat oleh serangan-serangan senjata yang mengerikan di tangan iblis yang mengerikan pula. Perhitungan Mahesa Agni itu ternyata benar-benar terjadi. Sesaat kemudian dengan teriakan yang memekakkan telinga, Kepu Sindit meloncat menyerang Mahesa Agni. Pedangnya terjulur lurus, namun kemudian bergerak mendatar. Serangan itu benar-benar telah mendebarkan jantungnya. Kepu Sindit ternyata telah benar-benar sampai ke puncak usahanya untuk mengalahkan dan melumpuhkan lawannya, sebelum diseretnya dan dilemparkannya ke mulut binatang-binatang air yang buas. Dengan sepenuh tenaga pula, Mahesa Agni berusaha menghindarkan dirinya. Ia tidak boleh lengah, sehingga ujung senjata itu melukai kulitnya seperti ikat pinggang kulit itu. Kalau kali ini golok itu menyentuhnya, maka bukan sekedar kulitnya yang terkelupas, tetapi dagingnya pun akan robek pula karenanya. Bahkan mungkin urat atau otot tubayunya akan terputus. Saat-saat selanjutnya adalah saat yang menegangkan. Kepu Sindit yang marah itu menyambar-nyambar seperti seekor alap-alap dengan kukunya yang sangat dahsyat, melibat dari segenap arah. Sedang Mahesa Agni hanya dapat berusaha menghindar dan menghindar terus. Ia masih belum mempunyai kesempatan untuk menyerang lawannya karena keseimbangan di antara mereka masih terganggu oleh golok Kepu Sindit. Setiap kali Mahesa Agni bergeser menjauhi rawa-rawa itu, supaya Kepu Sindit pada suatu saat tidak menemukan kesempatan seperti yang pernah terjadi, mendesaknya ke tepi. Seandainya demikian yang dikehendakinya, mendesaknya ke tepi yang lain, maka pasti masih akan diperlukan waktu yang panjang, sehingga kesempatan-kesempatan yang tidak terduga mungkin akan datang. Namun semakin dahsyat serangan-serangan yang datang dari Kepu Sindit, maka kemungkinan Mahesa Agni untuk mendapat senjata menjadi semakin tipis. Ia semakin terdesak ke dalam keadaan yang sulit. Tetapi Mahesa Agni cukup lincah mempergunakan loncatan-loncatan panjang untuk mengatur jarak yang dikehendakinya dari lawannya itu, supaya ia tidak ditelan oleh putaran golok Kepu Sindit.
dan cara Mahesa Agni itu ternyata menjengkelkan sekali bagi Kepu Sindet, sehingga ia berteriak. "Kenapa kau tidak lari saja menjauh? Pengecut! Ternyata kau tidak sedang berkelahi. Kau hanya sekedar berlari-larian dan berloncat-loncatan. Apakah aku harus melayanimu? Sebaiknya kau lari saja. Tetapi ingat, kemanapun kau lari, kau tidak akan dapat keluar dari tempat ini. Sehingga akan datang juga saatnya kau terikat dan terlempar ke mulut binatang-binatang air itu." Mahesa Agni tidak menjawab, tetapi sebenarnya bahwa lari itu pun telah masuk ke dalam angan-angannya. Ia memang akan berlari menjauh pada suatu saat apabila diperlukan, bukan karena takut untuk melakukan perlawanan sampai tarikan nafasnya yang terakhir, bukan pula karena sifat pengecut telah tumbuh di dalam hatinya, tetapi lari akan bermanfaat baginya untuk mendapatkan kesempatan melakukan perlawanan yang lebih baik. Mahesa Agni memang ingin berlari ke arah sebatang pohon beringin untuk mengambil beberapa helai sulur yang akan dapat membantunya melawan Kepu Sindet yang seolah-olah telah menjadi gila itu. Bahkan angan-angan itu menjadi semakin nyata ketika ia menjadi semakin terdesak. "Aku tidak dapat berkelahi dengan cara ini," katanya di dalam hati. "Ternyata aku sekarang memang tidak sedang bertempur, tetapi aku sekedar bermain-main dengan nyawaku." Mahesa Agni itu pun kemudian membulatkan niatnya, apapun yang akan dikatakan oleh Kepu Sindet tentang dirinya. Maka ketika kesempatan itu terbuka, ketika Mahesa Agni berhasil meloncat beberapa langkah menjauh, dipergunakannya kesempatan itu. Dengan serta-merta ia berlari meninggalkan Kepu Sindet. Kepu Sindet justru terkejut melihat lawannya tiba-tiba berlari seperti dikejar hantu. Menilik sikap dan perlawanan yang diberikan selama ini, maka Mahesa Agni agaknya akan melawan sampai akhir hayatnya. Tetapi tiba-tiba saja anak itu berlari sifat kuping. Tetapi ketika ia melihat arah lari Mahesa Agni, segera Kepu Sindet menyadari bahwa Mahesa Agni tidak akan meninggalkannya. Ia kini dapat menangkap maksud anak muda itu, mendapatkan sulur-sulur beringin untuk melawannya. Karena itu, maka Kepu Sindet itu pun segera meloncat mengejarnya. Ia tidak ingin memberi kesempatan kepada lawannya untuk menemukan keseimbangan di dalam perkelahian itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.